Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan bersama-sama merenungkan bagian firman Tuhan pagi hari ini yang terdapat dari Ulangan pasal yang ke-18 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-8. Saya akan membacakan bagi kita semua, Bapak Ibu Saudara sekalian, silakan menyimaknya. Ulangan pasal 18 ayat yang pertama. Imam-imam orang Lewi, seluruh suku Lewi, janganlah mendapat bagian milik pusaka bersama-sama orang Israel. Dari korban api-apian kepada Tuhan dan apa yang menjadi miliknya, harus mereka mendapat rezeki. Janganlah ia mempunyai milik pusaka di tengah-tengah saudara-saudaranya. Tuhanlah milik pusakanya seperti yang dijanjikannya kepadanya. Inilah hak imam terhadap kaum awam, terhadap mereka yang mempersembahkan korban sembelihan, baik lembu maupun domba. Kepada imam haruslah diberikan paha depan, kedua rahang, dan perut besar. Hasil pertama dari gandummu, dari anggurmu dan minyakmu, dan bulu guntingan pertama dari dombamu, haruslah kau berikan kepadanya. Sebab dialah yang dipilih oleh Tuhan Allahmu dari segala sukumu, supaya ia senantiasa melayani Tuhan dan menyelenggarakan kebaktian demi namanya, ia dan anak-anaknya. Apabila seorang Lewi datang dari tempat manapun di Israel, di mana ia tinggal sebagai pendatang, dan dengan sepenuh hati masuk ke tempat yang akan dipilih Tuhan dan menyelenggarakan kebaktian demi nama Tuhan Allahnya, sama seperti semua saudaranya, orang-orang Lewi yang melayani Tuhan di sana, maka haruslah mereka mendapat rezeki yang sama, dengan tidak terhitung apa yang ia peroleh dengan menjual harta nenek moyangnya. Saya memberikan tema renungan hari ini, orang yang dikhususkan. Saudara sekalian, mungkin kita pernah mendengar pernyataan seperti ini. Enak ya menjadi seorang hamba Tuhan, mendapatkan fasilitas kendaraan, mendapatkan fasilitas rumah, atau mungkin jaminan hari tua dan jaminan kesehatan. Mengapa gereja harus membiayai kehidupan para hamba Tuhan? Jika kita memperhatikan di dalam Ulangan pasal yang ke-18 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8, di sana berbicara tentang kesejahteraan para imam dan orang Lewi. Dan para umat Tuhan harus memperhatikan dan memperdulikan kehidupan atau kesejahteraan mereka. Bagaimana caranya para umat Tuhan ini memperhatikan para hamba Tuhan? Di dalam ayat yang ke-3 sampai ayat yang ke-4 tadi dikatakan demikian. Inilah hak imam terhadap kaum awam, terhadap mereka yang mempersembahkan korban sembelihan, baik lembu maupun domba. Kepada imam haruslah diberikan paha depan, kedua rahang, dan perut besar. Hasil pertama dari gandummu, dari anggurmu dan minyakmu, dan bulu guntingan pertama dari dombamu, haruslah kau berikan kepadanya. Dari dua ayat ini kita bisa memahami bahwa kebutuhan para imam dan orang Lewi dipenuhi dari persembahan para umat Tuhan yang beribadah kepada Tuhan. Siapakah mereka dan apa yang mereka lakukan sehingga umat Tuhan harus peduli kepada mereka? Para imam atau para orang Lewi dikhususkan oleh Tuhan, dipanggil untuk melayani di bait suci. Yang dikhususkan untuk melayani Tuhan kalau dalam konteks sekarang adalah hamba Tuhan. Sekali lagi, mengapa kita harus memperhatikan mereka? Dari perikop ini kita akan belajar beberapa hal. Yang pertama, kenapa kita harus memperhatikan mereka? Supaya para imam, para hamba Tuhan ini tidak memusingkan tentang soal-soal atau hal-hal penghidupan mereka. Kita bisa membayangkan jika para imam, para hamba Tuhan yang sudah mempersembahkan hidupnya penuh waktu kepada Tuhan, jika setiap harinya masih memusingkan tentang kehidupan mereka, pasti tidak akan fokus di dalam melayani Tuhan. Mungkin kita akan bertanya, bukankah sama dengan jemaat? Jemaat juga bekerja, tetapi juga bisa melayani. Nah, saudara sekalian, di sini perlu kita garis bawahi bahwa seorang hamba Tuhan, seorang imam itu sudah mempersembahkan dirinya penuh waktu untuk melayani Tuhan, sehingga tidak diizinkan ada pekerjaan lain selain melayani Tuhan supaya fokus melayani, kecuali di dalam kondisi-kondisi tertentu seperti yang dialami oleh Paulus di dalam pelayanannya. Yang kedua, kenapa kita harus memperhatikan para imam atau para hamba Tuhan? Dengan kita memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan mereka, maka mereka tidak akan kekurangan apa yang menjadi hal-hal kebutuhan di dalam melayani. Para imam, para hamba
yang seharusnya tidak dilakukan, seperti hutang piutang dan lain sebagainya, yang bisa menyebabkan hidupnya menjadi batu sandungan bagi umat Tuhan. Dengan kita memperhatikan para hamba Tuhan, para imam, maka para hamba Tuhan ini akan memiliki banyak waktu untuk mempersiapkan diri di dalam pelayanan, untuk mengembangkan dirinya, untuk menasehati, untuk melakukan pelayanan pastoral, dan masih banyak lagi yang lainnya. Di sisi lain, para hamba Tuhan, para imam juga harus melayani dengan sungguh-sungguh dan mempertanggungjawabkan semua pelayanan yang dilakukannya kepada Tuhan. Untuk itulah Tuhan memanggil secara khusus para imam, para hamba Tuhan untuk melayani di gerejanya, di ladangnya. Bagian kita sebagai umat Tuhan adalah mendukung pelayanan mereka melalui gereja, sehingga pelayanan Tuhan di gereja bisa dijalankan secara maksimal dan nama Tuhan dipermuliakan. Biarlah renungan singkat hari ini sungguh menolong kita untuk memahami dan mengerti mengapa kita harus mendukung dan memperhatikan para pelayan Tuhan, para imam ataupun hamba-hamba Tuhan yang dipanggil Tuhan untuk melayani di gerejanya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur dan terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang mengajarkan kami bagaimana kami boleh memperhatikan para imam, para hamba Tuhan yang Kau panggil secara khusus untuk melayani di gerejamu. Biarlah kami semua boleh memperhatikan dan mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhan, dan biarlah nama-Mu saja yang dipuji dan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.